Oke, materi selanjutnya tentang turunan fungsi aljabar. Berikutnya adalah fungsi yang dipangkatkan. Jadi di sini diberikan fx sama dengan gx pangkat n. Nah, jika bentuk umumnya seperti ini, bisa kita turunkan dengan rumus seperti di bawah ini. F aksen x sama dengan ini pangkatnya kita bawa ke depan dulu. Jadi n kali gx-nya tetap, kemudian pangkat yang tadi dikurangin 1, dan tambahannya kita kalikan dengan turunan dari g. Jadi g aksen x. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Misalkan yang nomor 1 diberikan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangin 5 pangkat 3. Oke. Nah, dari sini kita perhatikan sudah sesuai dengan bentuk formula di atas, di mana gx-nya adalah yang di dalam kurung, kemudian pangkatnya n-nya itu adalah 3. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus yang di atas. Bisa kita langsung hitung f aksen x sama dengan, jadi n-nya 3-nya kita bawa ke depan, jadinya 3 kali gx-nya tetap, itu kita tuliskan lagi yang di dalam kurung 3x kuadrat ditambah 4x dikurangin 5. Oke, kemudian pangkatnya kita kurangin 1, jadi pangkat 3 kurang 1. Setelah itu kita kalikan dengan turunan dari gx, jadi turunan dari yang di dalam kurung. Kita gunakan rumus turunan yang sebelumnya, jadi 3x kuadrat, jadi pangkatnya kita bawa ke depan juga, jadinya 2 kali 3x, kemudian pangkatnya kita kurangin 1, 2 kurang 1, kemudian tambah. Nah, 4x turun dari 4x, jadi kalau pangkatnya cuma 1, kita tinggal hilangkan x-nya saja, jadi turunan dari 4x adalah 4. Kemudian jika ada unsur yang tidak memuat x, diturunkan langsung jadi 0, jadi tidak usah dituliskan, sehingga turunan dari gx-nya adalah ini sampai di sini. Setelah itu kita lanjutkan, 3-nya tetap, gx-nya juga tetap, 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5, pangkatnya jadi 2 kali, yang ini kita proses, 2 kali 3 jadi 6, x 2 kurang 1 tidak usah ditulis, jadi 6x ditambah 4. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah selesai, tapi bisa juga kita jabarkan, kita kalikan. Tapi ingat, kalau di fungsinya ada pangkat, itu tidak bisa kita kalikan. Jadi yang bisa kita kalikan adalah yang tidak ada pangkatnya. Di sini yaitu 3 sama 6x tambah 4, kita kalikan. Pertama kita kalikan 3 kali 6x, dia akan menjadi 18x. Kemudian 3 kali 4, dia akan menjadi 12. Kali yang di belakangnya tetap, jadinya 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 kuadrat. Ya, selesai. Oke, selanjutnya contoh kedua. Misalkan sekarang diberikan fungsi gx sama dengan akar 5x kuadrat ditambah 2x dikurangin 1. Oke. Nah, kita coba perhatikan, jika diberikan fungsi seperti ini, nah ini bentuk umum yang bisa kita gunakan rumus ini adalah yang bentuk pangkat. Jadi bentuk akar ini kita rubah dulu jadikan pangkat, dimana kita ketahui akar itu adalah pangkat setengah. Jadi gx nya kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat, dan ini akan menjadi 5x kuadrat ditambah
ditambah 2x dikurangin 1. Karena akar dia akan berubah menjadi pangkat setengah. Oke, jadi dari bentuk ini baru kita bisa gunakan rumus yang ini. Caranya sama. Jadi sekarang kita hitung G aksen X sama dengan pangkatnya N. Jadi di sini N-nya setengah. Setengah langsung kita bawa ke depan, jadinya setengah kali. Nah, yang di dalam kurung tetap. Kita tuliskan lagi 5x kuadrat ditambah 2x dikurangin 1. Kemudian pangkatnya kita kurangin 1. Jadi setengah kurang 1 kali. Nah, ini tambahannya turunan yang di dalam kurung. Jadi turunannya ini 5x kuadrat tambah 2x kurang 1 kita turunkan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi 2-nya ke depan. 2 kali 5 pangkat x 5x pangkat 2 kurang 1 ditambah 2x. Ingat, kalau cuma ada x nya saja, jadi turunannya tinggal hilangkan x, jadi tambah 2 min 1 tidak memuat x, langsung jadi 0, tidak usah dituliskan. Nah, seperti ini. Baru kita proses sama dengan setengahnya tetap setengah kali yang dalam kurung juga tetap 5x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Nah, pangkatnya sekarang kita kurangin. Setengah kurang 1 itu hasilnya adalah min setengah. Kemudian kita kalikan dengan yang ini. Nah, ini kita proses 2 kali 5 jadi 10 x pangkat 2 kurang 1 pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah dituliskan. Kemudian tambah 2. Oke, sampai di sini kita rubah, kembalikan ke bentuk semula. Karena soalnya berupa akar, kita kembalikan jadi akar. Tapi di sini kita menemukan pangkat negatif. Jadi kita hilangkan dulu pangkat negatifnya. Di ini kita lanjutkan, jadinya setengah 1/2 kali. Ingat, kalau pangkat negatif dia akan menjadi pecahan. Jadi dia akan menjadi 1 per yang di dalam kurung tetap, jadinya 5x kuadrat ditambah 2x dikurangin 1 pangkat setengah. Nah, di sini negatifnya hilang karena kita sudah jadikan pecahan. Jadi pangkat min dia akan berubah jadi 1 per kali yang di belakang tetap 10x ditambah 2. Oke, sampai di sini kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, jadinya seperti ini. 1 kali 1 kali 10x tambah 2 ya tetap jadinya 10x tambah 2 per 2 kali ini. 2-nya tetap karena di sini ada pangkat. Jadi pangkat tidak bisa dikalikan. Jadinya 2. Nah, pangkat setengah itu kita kembalikan jadi bentuk akar karena pangkat setengah itu jadi akar. Jadinya akar 5x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Ya, sebenarnya sampai di sini sudah selesai, tapi jika masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Ternyata 10 sama 2 bisa sama-sama kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 10 bagi 2, 2 bagi 2, ini juga harus bagi 2. 10 bagi 2 jadi 5, sehingga 5x ditambah 2 bagi 2 jadi 1 per, nah 2 ini sudah kita sederhanakan tadi dengan yang di atas, sehingga sisanya akar 5x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Ya, selesai. Oke, biar lebih jelas lagi, contoh ketiga. Sekarang soalnya diberikan hx sama dengan, di sini diketahui hx-nya 3 per akar 4x dikurangi 2. Nah, seperti nomor 2, langkah pertama kita rubah dulu bentuk ini menjadi pangkat semuanya. Dan ingat, akar itu adalah pangkat setengah.
Sehingga sebelum kita turunkan, kita rubah dulu hx-nya ini. Hx sama dengan 3 per, nah akar 4x kurang 2 akan menjadi 4x kurang 2 pangkat setengah. Oke. Terus kita rubah lagi, tidak boleh ada per. Jadi yang per di bawah ini kita pindahkan naik, sehingga pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Sehingga bentuk ini menjadi 3 kali 4x kurang 2 pangkat min setengah. Oke. Sudah sampai di sini baru kita bisa gunakan rumus yang tadi. Nah, langsung kita coba. H aksen X di turunan dari Hx sama dengan, sama langkahnya seperti tadi, pangkatnya kita pindahkan dulu ke depan sehingga dia menjadi min setengah kali yang ini tetap 3 dalam kurungnya juga tetap 4x kurang 2, kemudian pangkatnya kita kurangi 1, min setengah kurang 1. Oke. Kalikan lagi dengan turunan yang di dalam kurung. Oke, turunan dari 4x. Ingat seperti tadi, jika hanya memuat x, jika diturunkan tinggal hilangkan x-nya saja. Sehingga turunan dari 4x adalah 4. Kemudian turunan dari 2, karena 2-nya tidak memuat x, turunannya adalah 0, sehingga tidak usah ditulis. Jadi, turunan dari 4x kurang 2 adalah 4. Oke, sampai di sini kita lanjutkan. Min setengah kali 3, jadi 1 kali 3 jadi min 3 per 2, kalikan yang di dalam kurung tetap, jadinya 4x kurang 2, kemudian min setengah kurang 1, min setengah kurang 1 nanti akan menjadi min 1 setengah kali 4. Oke, sampai di sini kita rubah lagi biar bentuknya seperti soal, jadi per jadi akar. Oke. Di sini kita temukan ada pangkat negatif. Kita hilangkan pangkat negatifnya, maka 4x kurang 2 ini akan menjadi pecahan. Oke, kita lanjutkan. Min 3 per 2 kali pangkat negatifnya akan menjadi 1 per 4x kurang 2 pangkat 1 setengah. Jadi negatifnya hilang karena kita sudah jadikan 1 per. Ya, sini negatifnya hilang. Kali 4. Oke, 4-nya tetap. Oke, dari sini kita perhatikan ada yang bisa disederhanakan. Ya, ternyata 2 sama 4 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, sekarang kita lanjutkan atas kali atas, bawah kali bawah. Min 3 kali 1 kali 2, dia akan hasilnya jadinya min 6 per, nah ini 1 sudah tidak usah dikalikan lagi, sehingga ini 4x kurang 2 pangkat 1 setengah. Nah, ternyata bentuk ini bisa kita pisah, dia akan menjadi 4x kurang 2 pangkat 1 kali 4x kurang 2 pangkat setengah. Ini sifat dari perpangkatan, jika dikalikan pangkatnya ditambahkan, begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang dari sini kita bisa tuliskan jadinya min 6 per pangkat 1 tidak usah ditulis, dia akan menjadi 4x kurang 2, terus pangkat setengah dia akan menjadi akar. Nah, ini menjadi akar 4x kurang 2. Selesai. Oke, materi selanjutnya itu jika diberikan suatu fungsi fx itu merupakan perkalian dari dua fungsi yang lain. Misalkan di sini u dan v. Jadi fx sama dengan u kali v. Nah, jika kita cari turunannya f aksen x, nah diberikannya rumusnya seperti ini. U aksen kali v ditambah v aksen kali u. Jadi ingat, kalau bentuk soalnya formula fx-nya itu u kali v, maka turunannya akan menjadi u aksen kali v ditambah v aksen kali u, di mana u aksen ini adalah turunan dari u dan v aksen ini adalah turunan dari v. Kemudian
jika bentuk fungsinya yang diberikan adalah pembagian. Jadi yang tadi perkalian, sekarang yang pembagian. Jika diberikan fx itu sama dengan u per v, jadi dia berupa pecahan atau pembagian, maka turunannya f aksen x itu sama dengan rumusnya seperti ini. Jadi u aksen kali v dikurangin v aksen kali u dibagi v kuadrat. Ya, seperti inilah rumusnya. Dan ingat, jangan sampai tertukar antara rumus perkalian dengan rumus pembagian. Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan contoh yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 dikalikan dengan 2x pangkat 3 dikurangin 3x ditambah 1. Oke, seandainya diberikan soal seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa kita kalikan dulu, jabarkan, kemudian kita turunkan seperti biasa. Tapi coba kita gunakan rumus yang perkalian. Nah, kebetulan bentuk yang nomor 1 ini adalah perkalian. Ada 2 suku. Misalkan yang di depan kita misalkan U, kemudian yang di belakang kita misalkan V. Jadi ini kita anggap U, kemudian yang di belakang kita anggap V. Sesuai dengan rumusnya, yang kita perlukan adalah U aksen dan V aksen. Jadi kita cari dulu U aksen dan V aksen. Nah, dari sini kita ketahui U nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 4. Kita kemudian cari U aksen. Turunannya ini sama dengan rumus yang sebelumnya. Jadi pangkatnya kita bawa ke depan. Di 2 kali 3-nya tetap 3x, terus pangkatnya kita kurangin 1. 2 kurang 1. Kemudian turunan dari 4. Karena dia tidak memuat x, otomatis turunannya langsung 0. Jadi 4-nya diturunkan jadi 0, tidak usah ditulis. Jadi U aksennya seperti ini. Kita jabarkan 2 kali 3 jadi 6. X pangkat 2 kurang 1, 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Jadi U aksen adalah 6x. Oke. Kemudian kita cari V aksen. Ya, di sini kita ketahui V-nya itu adalah 2x pangkat 3 dikurangin 3x ditambah 1. Jadi ini V-nya. Kita cari V aksen. Caranya sama. Pangkatnya kita bawa ke depan. Jadi 3 kali 2x-nya tetap 2x. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Jadi 3 kurang 1. Dikurangin. Nah, ini 3x. Karena dia hanya memuat x, jika diturunkan kita tinggal hilangkan x-nya saja, sehingga turunan dari 3x itu adalah 3. Dikurang 3. Nah, 1 ini tidak memuat x, diturunkan jadi 0, tidak usah ditulis. Jadi turunan dari ini V aksennya akan menjadi seperti ini. Kita jabarkan kembali. 3 kali 2 di 6, x pangkat 3 kurang 1 jadi 2 kurang 3. Oke, dari sini kita sudah punya data dari U aksen dan V aksen. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi kita tuliskan F aksen X sama dengan, kita tuliskan ulang rumusnya, U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Kita tinggal masukkan datanya. U aksen. Nah, di sini kita sudah cari tadi U aksen adalah 6x. Kita tuliskan 6x. Kali V. V-nya ya ini V. Kita isiin kurung karena V-nya lebih dari satu suku. Jadi 2x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Oke, kita baru sampai sini. Kemudian tambah V aksen U. V aksen kita sudah cari tadi, V aksennya adalah 6x kuadrat dikurangi 3. Kita kurungin karena lebih dari satu suku.
kemudian kali U. U-nya ini 3x kuadrat tambah 4. Oke. 3x kuadrat ditambah 4. Ya, sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Tapi ada baiknya kita jabarkan. Sehingga kita kalikan satu per satu di sini. 6x kali 2x pangkat 3, dia akan menjadi 12x pangkat 4. Kemudian 6x kalikan dengan min 3x, dia akan menjadi min 18x kuadrat. Kemudian 6x kali 1, dia akan menjadi plus 6x. Oke, sampai di sini yang di depan sudah kita jabarkan. Jadi sekarang tinggal menjabarkan yang di belakang. Karena di sini plus, kita langsungkan plus. Nah, ini 6x kuadrat kali 3x kuadrat. Hasilnya adalah 18x pangkat 4. Ini juga 6x kuadrat kali 4. Ini akan menjadi, karena plus, jadi plus juga 24x pangkat 2. Jadi 6x kuadratnya sudah, sekarang tinggal nih min 3 kali 3x kuadrat. Dia akan menjadi min 9x kuadrat. Setelah itu kembali lagi min 3 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah min 12. Oke, sampai di sini. Sekarang kita jumlahkan yang suku-suku sejenisnya, yang pangkatnya sama kita bisa jumlahkan. Kita lanjutkan. Oke, yang pangkat 4, 12x pangkat 4, di sini ada juga 18x pangkat 4. Kita jumlahkan, dia akan menjadi 12 tambah 18, jadi 30x pangkat 4. Kemudian yang pangkatnya sama lagi, ternyata ada pangkat 2 semuanya nih. Min 18x kuadrat ditambah 24x kuadrat dikurangi 9x kuadrat. Setelah dihitung, mendapatkan min 3x kuadrat. Kemudian yang x saja, ya 6x, ya tidak ada pasangan lagi, langsung kita tuliskan 6x. Kemudian yang tidak ada x, nah di sini ada min 12. Oke, selesai. Selanjutnya, contoh yang kedua. Misalkan sekarang diberikan gx. Nah, ini saya kasih contoh yang pembagian. Misalkan diberikan gx-nya adalah 3x kurang 4 per, misalkan saja di sini 2x kuadrat kurang 5x. Oke. Ya, ini bentuknya pembagian. Kita gunakan rumus yang ini. Jadi U-nya di atas, V-nya di bawah. Oke, dari sini langsung saja kita cari U aksen dan V aksen. Nah, di sini U-nya adalah yang di atas 3x kurang 4. Langsung kita cari U aksennya, turunannya. Oke, turunan dari 3x, karena dia hanya memuat x, turunannya tinggal hilangkan x, berarti hasilnya adalah 3. Kemudian turunan dari 4, karena dia tidak memuat x, jadi turunnya adalah 0, sehingga turunan dari 4 tidak usah ditulis, sehingga turunan dari 3x kurang 4 itu adalah 3. Kemudian V aksen. Nah, kita mulai dari V-nya dulu. V-nya itu yang di bawah. Jadi V-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x. Ya, kita cari V aksennya, turunannya V. Seperti rumus sebelumnya, 2-nya bawa ke depan. Jadi 2 kali 2x pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 1. Dikurangin. Nah, ini 5x. Karena dia hanya memuat x, turunannya x-nya tinggal kita hilangkan. Sehingga dia menjadi dikurangin 5. Nah, setelah itu kita kaliin. 2 kali 2, 4. X. Pangkatnya 2 kurang 1, 1. Pangkat 1 tidak usah dituliskan. Sehingga 4x kurang 5. Oke, data kita sudah lengkap. Di sini kita sudah mempunyai U aksen
dan juga V aksen, baru kita bisa gunakan rumus yang ini. Langsung saja G aksen X, kita tuliskan ulang rumusnya. Jadi U aksen kali V dikurangin V aksen kali U dibagi V kuadrat. Oke, kita langsung masukkan yang sudah kita cari tadi. Jadi kita pertama U aksen. Nah, di sini U aksennya adalah 3. Langsung saja 3 kali V. V-nya ini 2x kuadrat kurang 5x. Karena lebih dari satu suku, kita isikan kurung. Jadinya 2x kuadrat dikurangin 5x. Dikurangi. Oke, di sini kurang V aksen. Nah, di sini kita sudah dapatkan V aksennya 4x kurang 5. Karena lebih dari satu suku, kita isikan kurung. 4x kurang 5. Kemudian U kali U. U-nya ini 3x kurang 4. 3x kurang 4. Oke, sudah. Kemudian per V kuadrat. V ya, ini V-nya 2x kuadrat kurang 5x. Kita tuliskan 2x kuadrat dikurangin 5x dikuadratkan. Oke. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai, tapi ada baiknya kita jabarkan. Sama dengan, oke, kita kalikan satu per satu. 3 kali 2x kuadrat, dia akan menjadi 6x kuadrat. Kemudian 3 kali min 5x, dia akan menjadi min 15x. Selanjutnya yang di belakang. Nah, hati-hati dengan tanda negatif. Nah, negatif ini adalah punya semuanya yang di belakang. Jadi, ada baiknya kita kalikan dulu yang di belakang, negatifnya kita biarkan tetap di depan. Jadi, dikurangin, kita kurungin lagi. Kita kalikan yang ini. Jadi, 4x kali 3x, dia akan menjadi 12x kuadrat. 4x kali min 4 akan menjadi min 16x. Terus min 5 kali 3x, jadi min 15x. Kemudian min 5 kali min 4, dia akan menjadi plus 20 ya, per yang di bawahnya tetap kita tuliskan 2x kuadrat dikurangi 5x dikuadratkan sesuai dengan rumusnya. Oke, sekarang kita jabarkan lagi. Nah, kita tuliskan di sini 6x kuadrat dikurangi 15x. Nah, ini minnya kita masukkan. Min ini punya semua yang di belakang ini. Jadi min kali 12x kuadrat jadi min 12x kuadrat. Kemudian ini, ternyata ini bisa kita hitung. Min 16x, min 15x, dia akan menjadi min 31x. Jadi di sini jadi min 31x, karena di depannya ada min lagi. Min kali min 31. Jadi min kali min 31 akan menjadi plus 31x. Kemudian 20 di sini plus karena minnya ini di depan, jadi min kali plus jadi min 20 ya, per yang di bawah tetap 2x kuadrat dikurangin 5x dikuadratkan sama dengan. Nah, sekarang kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Di sini ada 6x kuadrat terus ada min 12x kuadrat. Ya, karena pangkatnya sama dan sejenis, langsung kita kurangkan. 6x kuadrat kurang 12x kuadrat, dia akan menjadi min 6x kuadrat. Selanjutnya yang ada x, min 15x ditambah 31x, dia akan menjadi plus 16x. Kemudian min 20.
dibagi yang di bawah kita tetapkan saja, biarkan 2x kuadrat dikurangin 5x pangkat 2. Ya, selesai. Selanjutnya, contoh yang kedua. Misalkan sekarang diberikan gx. Nah, ini saya kasih contoh yang pembagian. Misalkan diberikan gx-nya adalah 3x kurang 4 per, misalkan saja di sini 2x kuadrat kurang 5x. Oke. Dan ini bentuknya pembagian. Kita gunakan rumus yang ini. Jadi U-nya di atas, V-nya di bawah. Oke, dari sini langsung saja kita cari U aksen dan V aksen. Nah, di sini U-nya adalah yang di atas 3x kurang 4. Langsung kita cari U aksennya, turunannya. Oke, turun dari 3x karena dia hanya memuat x. Turunannya tinggal hilangkan x. Berarti hasilnya adalah 3. Kemudian turunan dari 4 karena dia tidak memuat x, jadi turunnya adalah 0, sehingga turunan dari 4 tidak usah ditulis, sehingga turunan dari 3x kurang 4 itu adalah 3. Kemudian V aksen. Nah, kita mulai dari V-nya dulu. V-nya itu yang di bawah. Jadi V-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x. Ya, kita cari V aksennya, turunannya V. Seperti rumus sebelumnya, 2-nya bawa ke depan. Jadi 2 kali 2x pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 1. Dikurangin. Nah, ini 5x. Karena dia hanya memuat x, turunannya x-nya tinggal kita hilangkan. Sehingga dia menjadi dikurangin 5. Nah, setelah itu kita kaliin. 2 kali 2, 4 x pangkatnya 2 kurang 1, 1. Pangkat 1 tidak usah dituliskan, sehingga 4x kurang 5. Oke, data kita sudah lengkap. Di sini kita sudah mempunyai U aksen dan juga V aksen. Baru kita bisa gunakan rumus yang ini. Langsung saja G aksen x, kita tuliskan ulang rumusnya. Jadi U aksen kali V dikurangin V aksen kali U dibagi V kuadrat. Oke, kita langsung masukkan yang sudah kita cari tadi. Jadi kita pertama U aksen. Nah, di sini U aksennya adalah 3. Langsung saja 3 kali V. V-nya ini 2x kuadrat kurang 5x. Karena lebih dari satu suku, kita isikan kurung. Jadinya 2x kuadrat dikurangin 5x. Dikurangi. Oke, di sini kurang V aksen. Nah, di sini kita sudah dapatkan V aksennya 4x kurang 5. Karena lebih dari satu suku, kita isikan kurung. 4x kurang 5. Kemudian U kali U. U-nya ini 3x kurang 4. 3x kurang 4. Oke, sudah. Kemudian per V kuadrat. V ya, ini V-nya 2x kuadrat kurang 5x. Kita tuliskan 2x kuadrat dikurangin 5x dikuadratkan. Oke. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai, tapi ada baiknya kita jabarkan sama dengan, oke, kita kalikan satu persatu. 3 kali 2x kuadrat dia akan menjadi 6x kuadrat. Kemudian 3 kali min 5x dia akan menjadi min 15x. Selanjutnya yang di belakang. Nah, hati-hati dengan tanda negatif. Nah, negatif ini adalah punya semuanya yang di belakang. Jadi ada baiknya kita kalikan dulu yang di belakang, negatifnya kita biarkan tetap di depan. Jadi dikurangin, kita kurungin lagi, kita kalikan yang ini. Jadi 4x kali 3x dia akan menjadi 12x kuadrat
4x kali min 4 akan menjadi min 16x, terus min 5 kali 3x jadi min 15x, kemudian min 5 kali min 4 dia akan menjadi plus 20 ya, per yang di bawahnya tetap kita tuliskan 2x kuadrat dikurangi 5x dikuadratkan sesuai dengan rumusnya. Oke, sekarang kita jabarkan lagi. Nah, kita tuliskan di sini 6x kuadrat dikurangi 15x. Nah, ini minnya kita masukkan. Min ini punya semua yang di belakang ini. Jadi min kali 12x kuadrat jadi min 12x kuadrat. Kemudian ini, ternyata ini bisa kita hitung. Min 16x, min 15x dia akan menjadi min 31x. Jadi di sini jadi min 31x karena di depannya ada min lagi. Min kali min 31. Jadi min kali min 31 akan menjadi plus 31x. Kemudian 20 di sini plus karena minnya ini di depan, jadi min kali plus jadi min 20 ya, per yang di bawah tetap 2x kuadrat dikurangin 5x dikuadratkan sama dengan, nah sekarang kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Di sini ada 6x kuadrat terus ada min 12x kuadrat ya, karena pangkatnya sama dan sejenis langsung kita kurangkan. 6x kuadrat kurang 12x kuadrat dia akan menjadi min 6x kuadrat. Selanjutnya yang ada x, min 15x ditambah 31x dia akan menjadi plus 16x. Kemudian min 20 dibagi yang di bawah kita tetapkan saja, biarkan 2x kuadrat kurangin 5x pangkat 2 ya, selesai.